kan itu berarti jadi antitesa dan sebagainya, mungkin bisa di-clarify di forum ini begitu oleh Mas Anies dan juga Mas Ahaye. Kemudian sekaligus dikit tadi ya Bang Zaki soal meritokrasi ini Mas Anies, itu great vision gitu, cuma dalam praktiknya dalam realitanya Mas Anies akan dihadapkan dengan berbagai rintangan, mulai dari mungkin partai-partai pengusung Mas Anies yang punya kepentingan masing-masing. Nah, gimana kemudian Mas Anies menyelesaikan masalah itu gitu? Kayak apa yang akan dilakukan Mas Anies? What kind of leader you want to be when you become the president of Indonesia? Oke, terima kasih. Lanjut, ini satu terakhir Kompas TV, mohon satu pertanyaan singkat saja karena ada agenda lanjutan nih soalnya udah ada telat. Terima kasih. Selamat sore Pak Anies dan Mas Ahaye. Buat Pak Anies, Pak, tadi Bapak bicara soal keberagaman, kemudian sampai hari ini politik identitas selalu menjadi kenangan buruk gitu setiap kita pemilu 2 kali terakhir. Gimana kemudian nanti menjamin politik identitas tidak menjadi alat politik yang kemudian kembali menciptakan kenangan buruk untuk pemimpinan tahun 2020? Terima kasih Pak Anies. Ya, dari Kompas TV. Nama Alfa. Silakan Mas Anies. Mas Ahaye. Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang, dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang. Ini berbeda kalau kita membahas ini 2 tahun yang lalu. Pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara tentang pro dan kon. Kalau ini undang-undang, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang. Ya. Kemudian kedua, tentang meritokrasi. Meritokrasi, bagaimana meritokrasi? Kita sudah mengalami juga ketika bertugas di DKI. Memang di semua posisi selalu akan ada harapan si A, si B, si C. Bagaimana mengelola itu? Yang tadi saya sampaikan, unsur yang diharapkan dipenuhi itu 3. 1, kompeten. 2 adalah berintegritas. 3 adalah dekat rakyat. Nah, kita nanti akan ketemu pribadi-pribadi yang mungkin memiliki kombinasi yang berbeda-beda. Ada yang kombinasinya tingginya di kompetensi, tapi rendahnya di kedekatan dengan masyarakat atau kedekatan dengan masalah. Tapi sebaliknya, ada yang dekat dengan masalah, tapi bicara kompetensinya mereka lebih rendah. Bagaimana mengelola itu? Set standar achievement yang jelas. Begitu ada target achievement yang jelas, maka kita akan bisa mengukur kinerjanya berdasarkan atas capaian yang diharapkan. Capaian itu harus ada. Tanpa itu, maka proses meritokrasi pun tidak ada artinya kalau tidak ada target capaian yang jelas. Nah, ukuran capaian inilah yang harus dibuat. Kalau saya terjemahkan apa yang kami kerjakan di Jakarta, kerjaan Jakarta itu ada 23 janji. Lalu dari 23 janji itu diterjemahkan menjadi lebih dari 150 program. Dari 150 program itu diterjemahkan menjadi ratusan kegiatan. Dari ratusan kegiatan itu ukuran capaian tiap kegiatan, sehingga semua orang yang berada di dalam pos-pos yang bertanggung jawab masing-masing punya capaian yang harus diukur, yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah caranya menerjemahkan bagaimana mengelola berbagai aspirasi di dalam sebuah sistem pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan ini tetap menghasilkan arah yang benar, gitu ya. Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya dulu. Ya. Terima kasih ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pertanyaan Kompas tadi. Menurut saya penting bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam setiap kontestasi politik pasti ada polarisasi. Tidak mungkin tidak ada di dalam kontestasi itu. Bahkan ada kontestasi yang tanpa orang,
tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa suku mempolarisasi. Misalnya Brexit itu terjadi polarisasi itu di Inggris, padahal nggak ada orangnya. Nah, bagaimana kontestasi ada orangnya? Pasti ada polarisasi. Kalau yang berada di dalam kontestasi itu laki dan perempuan, pasti isu gender yang dominan. Kalau di dalam kontestasi itu adalah suku, Batak, Sunda, Minahasa, Jawa, pasti isu etnis itu muncul. Kalau di pilkada itu antara putra daerah dan putra luar daerah, isu putra daerah muncul. Kalau di dalam pemilu itu antara satu beragama Islam, satu beragama Kristen, pasti isu agama muncul. Jadi itu adalah sesuatu polarisasi yang biasa terjadi. Yang penting polarisasi itu dijaga, tidak menjadi friksi, tidak menjadi konflik, apalagi menjadi perpecahan. Nah, media seperti Kompas diharapkan menjaga agar polarisasi tidak diartikan sebagai perpecahan. Tapi kalau setiap friksi, setiap polarisasi disamakan dengan perpecahan, nanti menimbulkan persepsi yang keliru tentang proses politik. Karena di dalam proses politik pasti ada polarisasi. Selama polarisasi, dan polarisasi itu bahasa lainnya itu kutub. Bahasa lainnya kutub itu Kompas. Betul itu. Kenapa? Kenapa saya sama kotak? Karena Kompas itu hanya berfungsi kalau tidak ada kutub di dalamnya. Tapi kalau ada kutub di samping Kompas, maka Kompas tidak lagi menentukan arah. Ya, betul kan? Coba bayangkan loh. Kalau Anda ini Kompas K kecil ya, bukan Kompas K besar. Ini Kompas K kecil. Jadi Kompas K kecil, Kompas itu penentu arah. Dia akan menentukan arah dengan benar bila tidak ada kutub di dalamnya, atau bila tidak ada kutub di dekatnya. Tapi kalau ada kutub di dekatnya, maka Kompas itu tidak lagi bisa menunjukkan arah. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk tahu fase ini. Jujur-jujur bagaimana polarisasi itu dijaga. Lalu apa yang dilakukan? Bagi yang menjadi pemenang di dalam sebuah kontestasi, dia berkewajiban untuk merangkul semua. Bagi yang tidak berhasil dalam kontestasi, dia menerima hasil. Dengan begitu, demokrasi akan mengalami kemajuan. Tapi kalau yang menang tidak merangkul semua, lalu yang kalah tidak mau menerima hasil, ya demokrasi akan rusak. Nah, bagaimana? Itulah yang kita kerjakan di Jakarta. Yang menjadi pemegang kewenangan harus merangkul semua, tidak lagi menengok dulu memilih apa. Itu juga yang harus dikerjakan ke depan, dan itu akan dikerjakan ke depan. Gitu ya. Terima kasih.